Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung. Kembali menyapa Anda dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait mengenai persiapan perjalanan haji dan juga umroh yang tentunya juga pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahasnya bagi Anda yang mungkin sudah siap memantapkan untuk menabung gitu ya untuk haji atau sudah menabung persiapan untuk umroh. Lantas apa saja yang perlu dipersiapkan baik itu secara spiritual maupun juga secara teknis dan juga praktisnya. Dan terkait hal itu kita akan membahasnya bersama penyuluh agama Islam Kota Bandung. Turut hadir di studio kami ada Ustadz Haji Tatang Heriana MAG. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, ini berbicara mengenai persiapan perjalanan haji dan juga umroh. Mungkin bagi yang belum pernah bingung nih ngawang-ngawang Pak Ustadz harus apa dulu yang dipersiapkan? Hatinya dulu kah? Gitu ya, hartanya dulu kah? Gitu ya, atau fisiknya dulu kah? Nah terkait hal itu seperti apa Pak Ustadz mungkin boleh dijelaskan? Terima kasih sahabat pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Saat ini memang proses pemberangkatan haji pada musim haji tahun ini sudah mulai dilaksanakan, sebagian sudah sampai di Madinah untuk melaksanakan haji dan kita doakan semoga mereka diberikan kesehatan, keselamatan dan meraih posisi mabrur dan mabrurah insyaallah. Kang Alan, haji ini adalah ibadah muwaqat makaniyah. Saya mengistilahkannya begitu. Apa artinya? Jadi ibadah haji ini memiliki spesifikasi atau spesialisasi mungkin karena spesial. Di mana tingkat spesialnya, keutamaannya atau keistimewaannya ibadah haji ini? Ibadah ini ibadah yang muwaqat makaniyah. Waktunya ditetapkan, tempatnya ditetapkan. Soal waktu dan tempat kaitan dengan haji ini Kang Alan itu tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, tidak ada alternatif. Mau musim panas, mau musim dingin, mau musim perang, mau musim pandemi, ibadah haji tidak bisa dipindahkan keluar tanah haram. Ini pandemi pindahkan mereka kagak sibuk misalnya. Biar lebih dekat gitu Pak Ustadz. Nah ini karena waktunya khusus, tempatnya khusus, maka orang yang diundang untuk haji adalah orang yang pantas menurut Allah. Pantas menurut Allah. Menurut Allah. Seperti apa pantas menurut Allah? Kan jadi seperti itu pertanyaannya Pak Ustadz. Jadi kita melihat realitas sosial. Ada pedagang kecil, ada pengusaha, ada penguasa, ada guru ngaji, ada petani, ada preman gitu. Mereka berangkat. Kenapa mereka? Kelihatannya ibadahnya biasa-biasa, kok bisa berangkat haji? Yang mengetahui kenapa dia bisa berangkat haji karena memang diundang oleh Allah. Karena yang mengundang oleh Allah, maka yang menentukan pantas tidaknya seseorang adalah Allah. Namun demikian, nih Kang Alan, sebatas pengetahuan yang kami pahami, orang berangkat haji ada 4 kemungkinan. Pertama, diundang untuk dimuliakan, diundang untuk diingatkan, diundang mendapat teguran. Yang keempat, diundang karena boleh jadi ada satu dosa yang sulit diampuni oleh Allah kecuali wukuf di Arafah. Ini. Jadi kita sering menyampaikan Kang Alan, apapun isi undangan jangan takut, berangkatlah.
karena kita diundang oleh Allah. Ini tahu persiapan mentalnya ini. Karena kita diundang oleh Allah, Allah pasti tanggung jawab. Allah tanggung jawab. Karena Allah yang mengundang, maka Allah pasti tanggung jawab, Kang Alan. Ya, karena beban psikologi para jemaah haji itu sering terkait dengan takut siksa. Nah, itu Pak Ustadz kan sering kali kita dengar ya bahwa dosa-dosa yang kita lakukan misalkan sebelum berangkat ke haji gitu ya, itu nanti akan dibalas, akan diperlihatkan di sana. Jadi akhirnya ada ketakutan, banyak dosa gitu ya, kemudian takut dibalas karena dulu sering jahil, takut dijailin juga di sana. Nah ini Pak Ustadz terkait juga tadi ya mengenai hal untuk mempersiapkan mental itu seperti apa Pak Ustadz? Nah, yang pertama tadi sebutkan, karena ibadah haji adalah undangan dari Allah. Karena Allah yang mengundang, yakini pastikan Allah pasti tanggung jawab. Ya, karena Mekah, Madinah bukan tempat pembalasan. Pembalasan nanti di akhirat. bukan di Mekah, Madinah. Maka nanti kalau di Mekah, di Madinah itu isinya bisa dimuliakan, bisa diingatkan, bisa mendapat teguran. Itu cara Allah agar kita, karena Allah sayang kepada kita, maka Allah melakukan langkah-langkah itu sebatas pengetahuan kita. Ya. Atau boleh jadi tadi disebutkan ada satu dosa yang sulit diampuni kecuali wukuf di Arafah. Maka ini harus memotivasi setiap kita untuk punya semangat dan keinginan yang kuat untuk bisa berangkat haji. Yang kedua, hadis Nabi SAW menjelaskan, kalau orang punya kemampuan fisik, istitoah ya, mampu fisik sehat, bekal memadai, perjalanan aman, situasi memungkinkan, tidak mau haji, maka pintu kematiannya tinggal dua, mati Yahudi, mati Nasrani. Kenapa seperti itu? Ini menunjukkan betapa dahsyatnya dan hebatnya ibadah haji. Jadi kalau kita, Kang Alan, sehat, bekal cukup, kita haji ya. Belum siap nih, nggak mau, nanti aja. Kata Nabi, kalau orang mengajak haji, maka segerakanlah. Kenapa? Sebab ada 3 kemungkinan. 1, umurmu habis. 2, yang kamu ditimpa penyakit. Yang ketiga, boleh jadi tidak ada kendaraan. Dulu nggak paham tentang pesan hadis itu. Hari ini terbukti. Hari ini atau saat ini, jangankan yang tidak punya uang, yang punya uang pun belum tentu bisa berangkat. Karena antriannya panjang. Nah, oleh karena itu, orang yang mampu fisik, bekal, memadai, tidak mau haji, maka harusnya dimotivasi. Jangan sampai pintu kematian kita tinggal 2, mati Yahudi, mati Nasrani. Begitulah yang sering disampaikan pesan Nabi, memotivasi setiap kita. Ini pentingnya kita melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, yaitu haji. Karena kebahagiaan dan sekaligus kebanggaan bagi setiap muslim adalah ketika mendapat undangan ke Baitullah. Ini motivasi diri setiap muslim. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah kita ini muslim atau tidak, salah satunya dari sekian banyak nih Kang Alan, adalah kerinduan bisa melaksanakan haji ke Baitullah. Baik, kemudian Pak Ustadz, bagaimana akhirnya untuk menciptakan, menimbulkan sebuah niat yang lurus, kemudian niat yang ikhlas bahwa akhirnya pergi ke haji ataupun juga konteksnya adalah umroh gitu ya, untuk kembali meluruskan niat beribadah gitu, hanya semata-mata tadi ingin mendapat kemuliaan, ingin mendapat ampunan seperti itu ya.
terlepas dari berbagai informasi yang didapat, karena tadi takut gitu ya, belum di sana cuacanya sedang ekstrim seperti itu, kemudian wah fisiknya belum atau misalkan sudah tidak lagi kuat karena usia, misalkan sudah sepuh. Nah ini bagaimana Pak Ustadz hingga akhirnya menciptakan bahwa diniatkan supaya kita tulus ikhlas menjalani haji dan umrohnya? Beberapa catatan bisa menjadi pegangan bagi kita. Yang pertama, bahwa haji adalah metode membuka pikiran kita. Yang kedua, haji mengoneksikan hati kepada Allah. Yang ketiga, haji itu produktivitas amal soleh baik. 3 poin ini catatan penting dalam pelaksanaan haji dan umroh. Yang pertama, haji membuka pikiran. Maka doa yang sering kali diajarkan dalam haji itu adalah bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. 4 poin ini yang selalu membuat hati kita tertutup. Apa? Innal hamda, sesungguhnya puji itu milik Allah. Selama ini kita senantiasa ingin pujian. Ya. Nah, ketika kita haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tuhan, aku penuhi panggilanmu, karena sesungguhnya segala puji milikmu, bukan milik aku. Jadi selama ini boleh jadi kita sering kali merampas hak Allah, mengerjakan ini, mengerjakan itu, mengerjakan ini. Kalau bahasa sekarang pencitraan, ingin pujian. Itu yang membuat kita merasa diri ingin selalu dimuliakan. Padahal yang harus dimuliakan, yang harus dipuji adalah Allah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul. Selama ini kita menganggap kenikmatan, kesuksesan hasil kerja keras kita, tapi itu adalah karena pertolongan Allah. Maka aku penuhi panggilanmu ya Allah, berapapun biaya aku untuk menemuimu, karena ini nikmat darimu. Gak ada masalah, karena Allah yang mengundangku, mengundang kita, Allah pasti tanggung jawab. Nabi menjelaskan semua pembiayaan perjalanan haji akan diganti oleh Allah, bisa kali 10, kali 700 kali lipat, bahkan lebih banyak daripada itu. Itu yang akan membuka hati, membuat kita akan tulus melaksanakan haji, tidak akan takut rugi, tidak akan takut kehilangan proyek, tidak akan takut kehilangan. Kenapa? Karena Allah yang akan menganugerahkan nikmat tanpa batas kepada kita, dan semua pembiayaan diganti oleh Allah. Karena atas dasar faham dari makna kalimat itulah akhirnya bahwa mengakui bahwa semua yang kita miliki, semua nikmat yang kita punya itu dari Allah. Maka ungkapan terima kasih, wujud rasa syukur kita hadir ke sana tanpa embel-embel apapun, seperti itu Pak Ustaz. Itulah haji ini. Maka dalam prosesinya ini masuk pada filosofi haji. Ini wilayah filosofi haji. Maka ketika kita melaksanakan haji, kita hanya memakai 2 helai kain ihram. Ini kan seringkali bahwa haji itu adalah simulasi kematian. Karena kita berkunjung ke rumah Allah. Bagaimana kalau kata Allah teh, kau telah datang menemuiku, gak usah kembali lagi lah. Kalau kembali lagi ke tanah air repot kamu ini, udah aja tinggal di sini. Maka kita harus ikhlas, karena Allah yang mengundang kita, maka Allah yang menentukan segalanya. Ini ya, jadi lebih tenang, lebih paham lagi bahwa secara mental dan pikiran kita akhirnya paham memaknai bahwa itulah
gitu ya, untuk mempersiapkan mental kita berangkat haji. Nah, lantas sekarang kita akan berbicara mengenai teknis. Pak Ustadz nih, kita akan berbicara kemudian juga bagaimana bedanya haji dan umroh. Apa yang harus kita persiapkan ketika tadi mentalnya, pikirannya sudah paham, oke, sudah mengerti gitu ya, akhirnya mantap untuk berangkat haji dan umroh. Nah, setelah itu apa yang harus dipersiapkan Pak Ustadz? Gini, ibadah haji, Kang Alan dan pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah. Pertama, ibadah haji itu adalah ibadah napak tilas. Siapa tokoh haji? Karena ini napak tilas, ketepatan waktu, ketepatan tempat, ketepatan memahami tokoh haji menjadi mutlak. Siapa yang terlibat dalam haji? Satu, tokoh haji itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nanti skenarionya dibuat oleh Allah. Tempat syutingnya di tanah haram. Aksesorisnya kain ihram. Siapa tokohnya? Pertama Nabi Adam alaihissalam. Apa belajar dari Adam? Totalitas bertobat. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa belajar dari Nabi Ibrahim? Kesungguhan menegakkan tauhidullah. Maka Nabi Ibrahim disebut bapak teologi, bapak tauhidullah. Yang ketiga Siti Hajar. Apa belajar dari Siti Hajar? Totalitas dalam bekerja, profesional. Yang ketiga adalah Ismail. Apa belajar dari Ismail? Rela berkorban. Yang kelima adalah setan. Kenapa setan? Karena detik per detik kita konfrontasi dengan iblis. Setan hanya menawarkan satu pilihan dalam semua perjalanan ibadah kita. Menjadi pemenang atau jadi pecundang. Ini yang harus diberikan pemahaman. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita melaksanakan haji atau umroh, manakala kita mampu memerankan tokoh-tokoh haji dalam perjalanan hidup kita, maka ketika kita labbaik Allahumma hajjan wa labbaik Allahumma umrotan, ingat kita sedang memerankan Adam alaihissalam. Totalitas bertobat. Maka dianjurkan oleh para pembimbing kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, karena ini tempat mustajab. Jangan sekali-kali kita ini bertanya kepada Allah, apa dosa saya? Jangan, bisa ditinggalkan kabeh kan ribuh orang. Ya, banyaklah istighfar. Kemudian belajar dari Ibrahim alaihissalam. Makanya Kang Alan, haji dan umroh itu kan melalui tawaf. Tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad, melewati makom Ibrahim yang di depan Ka'bah, kemudian ke sebelah utara itu ada Hijr Ismail. Maka ibadah haji itu, ibadah umroh khususnya tawaf, itu melambangkan harmonisasi kehidupan rumah tangga. Jadi ayah mengusir setan, ibu mengusir setan, Ismail anak mengusir setan. Jadi keluarga kita ini harus kompak mengusir setan dalam kehidupan ini, karena setan adalah musuh yang paling nyata. Tidak ada kompromi dengan iblis, tidak ada kompromi dengan setan. Maka jangan sampai ayahnya, suaminya mengusir setan, pamajikan jadi setan, jadi ripuh hidup ini. Tidak akan terjadi keharmonisan. Maka kalau boleh sedikit memberikan sedikit catatan, apa ciri seseorang haji dan umrohnya mabrur? Tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Makanya ketika kita tawaf, apa yang diminta? Dikuatkan iman, minta disolehkan. Untuk siapa? Untuk diriku, pasangan kita, anak-anak kita, tetangga kita, rekan kerja kita, rekan bisnis kita. Kenapa? Kalau kita soleh,
pasangan tidak soleh repot. Kita soleh, pasangan soleh, anak tidak soleh ripuh. Keluarga kita soleh, tetangga tu soleh capek. Maka ketika kita tawaf minta dikuatkan iman, dikuatkan Islam, dikuatkan akhlak yang mulia. Itulah tauhid. Belajar dari Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar kerja keras, Sofa Marwa. Maka seringkali dia sampaikan kalau mau minta rezeki ketika sa'i. Karena sa'i itu artinya usaha gitu. Nah, jadi kalau tadi disebutkan teknisnya bagaimana kita ini melaksanakan haji, kita harus memahami soal keilmuannya. Maka betul luruskan niat, ya. Kemudian hadirkan kesabaran karena proses haji melelahkan, ya. Jaga kekompakan karena seringkali godaan dalam ibadah ini, meskipun ibadah haji itu personal, tapi dalam pelaksanaannya akan melibatkan banyak orang. Kekompakan ini hal yang mesti menjadi perhatian bagi setiap kita dalam haji. Sekali lagi poinnya bahwa kalau dipahami haji adalah ibadah napak tilas, ketepatan waktu, ketepatan tempat, ketepatan memahami tokoh dalam haji itu menjadi mutlak, sehingga kita bisa memerankan diri menjadi Adam alaihissalam yang totalitas bertobat, memerankan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menegakkan tauhidullah, menghadirkan kesolehan bagi dirinya, lingkungannya, totalitas kerja keras, profesional diajarkan oleh Siti Hajar. Karena boleh jadi gaji dari kantor, gaji dari instansi, tapi rezeki dari Allah. Itu harus dibedakan, gaji dengan rezeki. Karena rezeki yang mengatur Allah. Siti Hajar tahu ini tidak ada air, tapi tidak mau berpangku tangan, karena Allah yang akan menentukannya dari hasil kerja usaha kita. Ini belajar dari Hajar. Yang terakhir adalah Ismail rela berkorban, bukan hanya harta, nyawanya pun dikorbankan. Semua itu adalah usaha kita konfrontasi dengan iblis detik per detik. Karena iblis hanya menawarkan satu pilihan dalam perjalanan hidup kita, menjadi pemenang atau jadi pecundang. Itu soal pilihan dalam haji itu. Jadi haji ini menjadi rukun Islam yang kelima. Itu kelihatannya akumulasi dari tauhid, syahadat, ya, ketaatan di dalam sholat, zakat, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, menahan emosi, belajar dari Ramadan, semuanya diakumulasi dalam haji. Begitu luar biasa. Paket komplit gitu ya Pak Ustadz ya. Baik. Kemudian Pak Ustadz akhirnya bahwa ketika berpikir dalam sisi manusia harus tadi rela sabar, menabung, menunggu antrian, meniatkan hati yang harus begitu ikhlas, khusyuk, belajar ilmunya supaya berangkat ke sana tidak ngeluh gitu ya, belum panas, capek, pas sedek dan lain sebagainya. Nah, biasa manusia kadang selalu teriming-iming dengan sebuah benefit. Wah, ini langsung benefitnya dari Allah gitu kalau di haji. Lantas apa keutamaan atau katakanlah benefit yang kita dapatkan ketika kita berangkat haji atau umroh Pak Ustadz? Nabi menegaskan kepada kita, laisal jaza, tidak ada balasan yang pantas bagi seseorang yang melaksanakan hajinya mabrur ilal jannah kecuali surga Allah. Boleh mengharapkan itu, silakan saja, karena Allah karena Rasul juga menegaskan tentang itu. Tapi bagi kita, Kang Alan, puncaknya dari ibadah kita adalah Allah ridho terhadap apa yang telah kita lakukan. Bagi kita kaum muslimin, boleh ingin surga, Rasul juga menjelaskan begitu, menjadi masalah, silakan saja. Tapi bagi kita ditingkatkan levelnya, bukan hanya surga, tapi bagi kita bahwa puncak dari perjalanan ibadah adalah Allah ridho terhadap kita. Ya, kalau sudah Allah ridho, apapun akan diberikan seperti itu. Jadi sebuah ungkapan bahwa ada orang yang diberi hadiah,
gitu ya. Ada orang yang memberi hadiah gitu, ada hadiahnya, ada orang yang memberi hadiah. Kan keistimewaannya justru ada pada terletak orang yang memberikan hadiahnya gitu ya, bukan dari hadiahnya gitu ya. Baik, menarik sekali, dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Ustadz Haji Tetang Heryana MAG, penyuluh agama Islam Kota Bandung, sudah turut hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung sudah menyimak. Dan tentunya Mutiara Pagi RRI Bandung ini disiarkan melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live, dan juga disiarkan melalui 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, dan juga dipancarluaskan juga di beberapa daerah yaitu Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cianjur, dan juga Subang. Jadi Anda silahkan bisa untuk subscribe channel YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan berbagai topik-topik di Mutiara Pagi RRI Bandung, dan juga Anda bisa mendapatkan berbagai informasi lainnya. Untuk itu saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah menyimak di rumah ataupun juga langsung menonton channel YouTube kami. Sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.